Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Zara untuk anak kelas 5. Kita akan masuk ke materi hewan vertebrata dan hewan avertebrata atau invertebrata. Ya, ada beberapa orang yang membilangnya vertebrata, di buku dibiasakan dengan menyebut avertebrata, ada juga yang invertebrata. Apa itu hewan vertebrata dan apa itu hewan avertebrata? Oke. Di sini di slide ini dijelaskan bahwa hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Ya. Jadi hewan yang memiliki tulang belakang itu disebut dengan hewan vertebrata. Oke. Sementara avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ingat sekali lagi. Jadi A vertebrata tidak memiliki tulang belakang, sedangkan hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sampai sini bisa dimengerti? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian, jika kalian lihat di slide ini ada beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan vertebrata ataupun yang avertebrata. Ini bisa juga kayak semacam perbandingan ya antara hewan vertebrata dengan avertebrata. Jadi kalau kalian lihat di sini, untuk hewan avertebrata ciri-cirinya adalah satu, tidak memiliki tulang belakang. Ya, dia tidak memiliki tulang belakang. Kemudian susunan syarafnya biasanya berada di perut. Oke. Kemudian memiliki rangka luar atau memiliki cangkang. Ya. Kemudian otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Jadi untuk avertebrata biasanya otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Oke. Jadi sekali lagi Bu Jara ulangi, untuk hewan avertebrata itu otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Jadi langsung kulit dan daging. Kemudian biasanya pergerakan dari hewan avertebrata itu lebih cenderung lamban atau lambat dibandingkan dengan vertebrata. Ya, kita ambil contoh di sini. Contohnya adalah misalnya seafood. Ya, itu termasuk hewan avertebrata. Kemudian serangga. Serangga tuh apa aja tuh serangga? Kayak capung, kupu-kupu, belalang kupu-kupu, iya kan? Pok ame-ame itu mah, ya kan? Kemudian ini apa nih gambar yang hijau nih? Apa sih ini? Cengcorang kalau orang Sunda bilang. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Cengcorang. Ya itu deh. Pokoknya yang itu tuh yang warna hijau ya. Kemudian cacing. Nah, cacing itu termasuk avertebrata karena dia tidak memiliki tulang belakang. Berbeda dengan ular. Ular itu ada rangka tulangnya. Jadi ular itu masuk ke vertebrata. Paham ya? Cacing itu termasuk ke avertebrata atau invertebrata. Kalau ular tuh di vertebrata. Kemudian ubur-ubur. You know ubur-ubur? Nah, itu yang suka ada yang ada tentakelnya, oke? Kemudian cumi-cumi. Selain ubur-ubur dan cumi-cumi, itu juga termasuk hewan avertebrata. Dan yang lainnya ya, nanti kita tugaskan hewan apa yang akan kamu cari nanti selain yang ada di contoh ini. Oke. Kemudian setelah kamu mengetahui ciri-ciri dari avertebrata, Bu Jara akan jelaskan di sini lagi kembali ciri-ciri dari hewan vertebrata. Kalau avertebrata tadi tidak memiliki tulang belakang, hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Oke. Yang kedua, kalau di avertebrata susunan syarafnya berada di perut, nah kalau di vertebrata susunan syarafnya berada di tulang belakang. Kemudian vertebrata tidak memiliki rangka luar atau nggak pakai cangkang. Ya, rangka luar ngerti kan? Nggak pakai cangkang gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah otak pada hewan vertebrata itu biasanya terlindungi oleh rangka. Makanya ada yang namanya itu tulang tengkorak. Itu adalah tulang tengkorak itu adalah tulang untuk melindungi otak dari hewan tersebut. Oke. Dan untuk selanjutnya, pergerakan dari vertebrata itu lebih cepat dibandingkan dengan avertebrata. Contoh-contohnya misalnya seperti sapi, kemudian ular, ya tadi ingat ya, beda ya. Kemudian kelinci, kemudian burung,
ikan, dan yang lain-lain. Masih banyak lagi yang lain yang tidak bisa Bu Jara sebutkan satu persatu, dan nanti kalian akan menyebutkan satu persatu, right? Sampai sini, jadi nanti kalau ditanya perbedaan dari hewan vertebrata dan avertebrata itu apa? Ya, jelas ya, yang satu tidak memiliki tulang belakang, avertebrata, yang vertebrata memiliki tulang belakang, dan seterusnya. Kalau ditanya ciri-cirinya, itu juga, right? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ini kita akan ngebahas masalah gerakan ikan di dalam air. Oke, pada gerakan ikan di dalam air ini, kita ngebahas ada di halaman berapa tuh tentang ikan, gerakan ikan di dalam air. Nama organ gerak dari ikan itu adalah ekor dan sirip, ya. Di mana fungsi dari sirip dan ekor pada ikan itu berfungsi untuk bergerak di dalam air. Kemudian sirip yang berpasangan tuh, yang kanan kiri yang ada di sini. Nah itu membuat ikan bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, maju mundur, ya kan? Maju mundur cantik, misalkan kayak gitu. Itu yang digunakan adalah sirip yang berpasangan. Sedangkan sirip yang berada di atas dan di bawah itu berfungsi untuk menjaga kestabilan dari gerakan. Biar ketika bergerak tuh ikannya nggak oleng gitu, tegas ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan gelembung renang. Nah itu tuh kalau kamu lihat tuh kayak balon-balon gitu. Jadi ikan itu dia kan memiliki gelembung renang ya. Yang itu berfungsi adalah untuk mengatur gerakan naik turunnya ikan di dalam air. Jadi ketika dia naik, dia akan mengeluarkan gelembung, kemudian dia nahan napas untuk masuk ke dalam, dia keluar untuk mengambil udara, masuk ke dalam lagi. Oke? Nah, di sini jelas, ikan ada tulangnya nggak? Ada kan? Nah, makanya disinilah ikan memiliki susunan tulang belakang, maka dari itu ikan termasuk ke dalam hewan vertebrata. Paham sampai di sini? Oke, thank you very much. Kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah kita ngebahas ikan, kita akan ngebahas hewan yang satu lagi nih. Oke, yang kita ambil sampel di sini adalah gerak kupu-kupu. Oke, kupu-kupu itu termasuk ke dalam golongan hewan serangga. Jadi serangga itu termasuknya ada kupu-kupu, belalang kupu-kupu, diteprok biar rame, bukan ya, belalang kupu-kupu, kemudian apalagi tuh capung, kelabang gitu ya, itu termasuk ke dalam serangga. Kemudian kupu-kupu itu memiliki organ gerak yang istimewa, sama seperti serangga lainnya, yaitu mereka memiliki sayap ya. Kupu-kupu memiliki organ istimewa seperti sayap, oke? Di mana sayap ini yang menjadikan serangga itu adalah satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Jadi hewan avertebrata yang bisa terbang satu-satunya adalah serangga. Oke? Paham? Sampai di sini paham? Kupu-kupu itu kan termasuk hewan serangga. Serangga itu memiliki sayap. Jadi karena kupu-kupu termasuk avertebrata, maka dia menjadi serangga. Itu adalah hewan yang istimewa karena satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang adalah serangga. Right? Oke. Kemudian kita lanjutkan di sini. Sayap kupu-kupu itu indah bukan? Nah, sayap kupu-kupu itu sangat indah. Tetapi sebetulnya atau sebenarnya sayapnya itu adalah dia tuh sangat transparan atau tembus pandang. Terus warnanya dari mana? Nah, warna yang timbul pada kupu-kupu itu karena tipisnya itu sehingga perbedaan kecerahan dari lapisan yang tembus pandang tadi, karena berbeda kecerahannya, maka menimbulkan warna-warna yang indah. Makanya kalau kamu sebetulnya kalau tangkap itu kupu-kupu, dia warnanya sebetulnya kayak tembus pandang gitu, bisa kelihatan dari sini, kelihatan seberang sana tuh apa, kayak gitu ya. Kemudian kupu-kupu juga memiliki kemampuan terbang yang luar biasa, biar kelihatannya rapuh gitu. Kalau kita pegang kupu-kupu kan dia karena saking tipisnya itu sayapnya, maka biasanya dia kalau dipegang tuh suka tembus atau rusak sayapnya ya. Nah, kupu-kupu itu dia mampu terbang ribuan kilometer. Ketika musim semi ketika musim dingin dia akan mencari wilayah yang hangat karena dia tidak bisa hidup di cuaca yang dingin.
Ya, sama halnya ketika dia musim semi sudah tiba, maka dia akan kembali lagi ke tempat yang itu dengan menempuh jarak yang sama ribuan kilometer juga. Jadi sebenarnya untuk sayap yang sangat tipis luar biasa dia bisa menempuh ribuan kilometer, oke? Dilanjutkan ketika kupu-kupu tidak, dan satu lagi kupu-kupu tidak bisa terbang ketika suhu badannya di bawah 30 derajat Celcius. Demikian ini beberapa penjelasan mengenai hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Oke. Oke, baiklah anak kelas 5 yang soleh dan solehah. Demikian itu penjelasan tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Untuk tugas dan yang lainnya kita akan bicarakan di WA Group atau di Google Classroom nanti ya. Oke, sampai ketemu lagi next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vertebrata dan non vertebrata. Bye-bye.